Berbagai kasus kejahatan korupsi terus terjadi di Indonesia. Menurut data Indonesian Corruption Watch, tahun 2020 menyebutkan bahwa kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah, sedangkan uang pengganti dari para koruptor hanya berjumlah 8,9 triliun rupiah. Tidak sampai 20% dari total kerugiannya. Puluhan triliun uang negara menguap begitu saja. Begitu pula dengan kasus perdagangan dan peredaran narkoba yang juga merugikan negara hingga 84 triliun rupiah setiap tahunnya. Korupsi, narkoba, pembalakan liar, dan terorisme erat kaitannya dengan transaksi ilegal dan pencucian uang. Hasil dari kejahatan-kejahatan tersebut menyusup ke dalam sistem keuangan resmi di Indonesia, baik ke perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank. Berbagai transaksi dan aset ilegal tersebut kemudian terlihat seperti kekayaan yang sah dari para pemiliknya, tanpa kita sadari terus mengakar dan berputar, merugikan negara dan juga masyarakat. Hal ini juga terlalu kompleks untuk diuraikan dan diputus mata rantainya. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Berbagai kasus kejahatan terjadi di Indonesia. Salah satu alasan pelaku melakukan kejahatan adalah karena mereka bisa menikmati hasil kejahatannya dengan leluasa. Hal ini dilakukan melalui pencucian uang, yakni upaya menyamarkan uang hasil dari tindak pidana sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah. Pencucian uang biasanya diawali dengan penempatan uang hasil kejahatan ke sistem keuangan, lalu uang yang sudah masuk ke dalam sistem keuangan tersebut dipecah dan dipindahkan ke berbagai instrumen keuangan. Pada akhirnya, dana hasil kejahatan tersebut menjadi samar dan seolah tampak seperti harta kekayaan yang sah, dan kemudian uang hasil kejahatan tersebut dapat dinikmati. Publik dikejutkan oleh berbagai kasus terorisme. Selain itu, di dunia ini juga terdapat ancaman berupa pengembangan atau biasa disebut proliferasi senjata pemusnah massal. Kegiatan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal ini dapat berlangsung karena adanya pihak-pihak yang mendanai. Jika dibiarkan, pencucian uang dan pendanaan terorisme berdampak buruk bagi Indonesia, mengganggu rasa aman dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghambat pertumbuhan perekonomian, mengganggu stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, setiap pihak yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Masyarakat juga perlu berhati-hati dan memahami adanya potensi menjadi pelaku pasif apabila menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dari dana kejahatan, namun tidak memberikan informasi ke pihak berwenang. Masyarakat dapat berperan aktif dalam rezim APU PPT dengan menghindari aksi titip transaksi keuangan, menjaga identitas pribadi
agar tidak disalahgunakan untuk bertransaksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mendukung dan mengikuti proses prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan secara kooperatif. Memberikan informasi kepada PPATK jika mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Mengkonfirmasi dan mengecek lebih mendalam atas aktivitas penggalangan dana. Rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU-PPT Indonesia ada untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta untuk melindungi masyarakat. OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan terus bekerja meningkatkan efektivitas penerapan program APU-PPT. Sektor jasa keuangan dan masyarakat menjadi garda terdepan yang harus selalu awas dan peduli. Mari perkuat rezim APU-PPT di Indonesia. Halo Pak Erwin, welcome to BBM lagi. Halo Mbak Alia, halo sahabat Mirai Aset. Boleh diceritakan nih untuk sahabat Mirai Aset, apa sih maksud dan tujuan dari diadakannya program ini, Pak? Dalam kesempatan ini, Mirai Aset membantu memberikan sosialisasi kepada semua sahabat Mirai Aset agar memahami dan lebih mengetahui terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme, serta peran aktif dari masyarakat untuk dapat membantu program ini agar bisa terlaksana seperti itu. Karena dalam beberapa kasus ternyata secara tidak sadar bisa jadi kita memiliki keterlibatan pasif dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi mungkin kita nggak ngeh gitu ya Pak, ya nggak ngerasa nih kalau ternyata kita ikut terlibat. Seperti apa sih Pak contoh-contoh tindakan pasif tersebut? Sebagai contoh, misalnya kita memberikan izin data-data kita pinjamkan kepada orang lain, di mana orang tersebut melakukan transaksi, baik itu transaksi di pasar modal maupun transaksi di perbankan, ya seperti misalnya pengiriman uang ataupun penerimaan uang seperti itu. Atau mungkin pinjam KTP untuk pendaftaran rekening ya Pak ya? Ya betul. Oh itu juga termasuk ya? Betul, itu juga banyak ya sekarang seperti itu tanpa disadari ya oleh masyarakat. Ternyata data-data kita tersebut dipergunakan oleh untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme seperti itu. Nah mungkin kalau kayak numpang transfer nih, kadang kayak boleh nggak numpang transfer, kebetulan misalnya rekening aku diblok, itu juga bisa termasuk nggak sih Pak Erwin? Cukup banyak ya modus-modus seperti itu ya. Jadi mungkin orang tuh bisa katakan saya pinjam rekeningnya, saya mau buat ini, buat itu. Jadi saya pikir cukup harus berhati-hati lah ya kita. Cukup tegas lah ya, lebih baik menolak daripada kitanya sendiri terlibat dalam hal yang kita nggak tahu juga kan. Betul, yang pasti data-data kita harus memang benar-benar kita amankan artinya jangan sembarangan kita memberikan informasi kepada orang-orang lain seperti itu. Sebenarnya apa sih kerugian yang bisa berdampak nih ke masyarakat akibat tindakan pencucian uang tersebut? Kerugian yang dialami masyarakat terkait tindak pidana pencucian uang mungkin tidak secara langsung berdampak ya seperti itu. Mungkin lebih secara global aja. Saya contohkan jika di satu negara penerapan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme tidak berjalan dengan baik, ini akan mengancam stabilitas keuangan, integritas perekonomian, sehingga investasi yang masuk ke negara tersebut juga akan
lebih mahal ya seperti itu karena banyak negara-negara tidak mau menginvestasikan ke negara tersebut. Oke, jadi lebih ke arah reputasi negara, bagaimana mencegah hal-hal buruk itu bisa terjadi. Sangat berpengaruh ya berarti ke iklim investasi ya. Betul ya. Dengan tidak masuknya investasi, otomatis kan perekonomian juga tidak akan berjalan dengan baik, stabilitas keuangannya akan terganggu seperti itu, dan akhirnya akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri gitu. Oke, jadi turunannya memang lebih jauh, tapi secara global tuh emang kena banget ya Pak ya? Pastinya. Nah, disinilah peran kita jadi masyarakat ya, terutama lembaga-lembaga penegak hukum dan lain sebagainya harus saling membantu gitu, saling membantu. Tindak pidana pencucian ini cukup meresahkan lah ya, itu mengancam stabilitas ekonomi seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang saya penasaran nih Pak, kenapa kalau kita berbicara tentang tindak pidana pencucian uang, kenapa erat kaitannya dengan terorisme? Pendanaan terorisme kerap sekali tidak disadari oleh masyarakat, sebab biasanya dana yang dihimpun berasal dari dana yang legal. Nilainya juga tidak begitu besar. Biasanya hanya kecil seperti itu. Penggunaannya juga kebanyakan berkedok sosial kemanusiaan. Sehingga untuk penggunaan atau pemanfaatannya juga sulit untuk dideteksi. Jadi bisa jadi ini berbentuk seperti sumbangan sosial gitu juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kan sering juga kita kerap sekali di lingkungan kita seperti itu ada permintaan sumbangan-sumbangan. Bahkan kita sendiri gitu sering melakukan memberikan sumbangan dengan tanpa kita sadari seperti itu. Peruntukannya apa, ya terus tujuannya kemana itu dana. Jadi diharapkan agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih bijak lah dalam memberikan katakan bantuan-bantuan yang memang sifatnya kita tidak tahu ya. Ya, jadi itu memang lebih baik menyumbang ke memang organisasi-organisasi yang sudah jauh lebih dikenal ya Pak. Betul sekali. Kalau dari Mirai Aset Sekuritas, apa hal yang dilakukan untuk mengantisipasi serta memitigasi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme nih Pak? Yang pertama, sebelum nasabah ataupun calon nasabah membuka hubungan usaha dengan perusahaan, wajib dilakukan customer due diligence. KYC ya? Ya, KYC betul. Ataupun enhanced due diligence atau EDD terhadap nasabah-nasabah yang berada di area berisiko tinggi. Seperti itu. Misalnya dari high risk country, ya, seperti dari high risk business. Ya. Ataupun profesi ya Pak ya? Betul. Di mana hal ini kita lakukan adalah untuk mengetahui profiling dari calon nasabah kita tersebut ataupun nasabah kita, sehingga kita bisa mengelompokkan kategorinya risiko nasabah ini rendah, menengah, ataupun tinggi seperti itu. Nah, jadi khusus nasabah-nasabah yang berisiko tinggi ini memang harus benar-benar kita lakukan pemantauan yang lebih baik lagi lah seperti itu. Dan termasuk dari aliran dana itu tersendiri ya Pak ya. Saya jadi ingat waktu saya buka rekening nih, kita kan juga diminta untuk membuat klarifikasi nih gitu. Dari mana sih uang yang akan kita investasikan ya Pak ya? Sumber dananya betul seperti itu. Kemudian melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Ya, di mana jika kita ada mengindikasikan transaksi-transaksi yang di luar daripada profil ataupun mencurigakan, maka akan kita analisis lebih lanjut seperti itu. Yang ketiga adalah meminta nasabah secara proaktif melakukan pengkinian data. Hal ini kita lakukan sebab Mirai Aset Sekuritas Indonesia berperan serta menjaga transaksi nasabah dilakukan dengan wajar dan benar. Yang selanjutnya melaporkan transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya, aktif memberikan edukasi terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada seluruh karyawan Mirai Aset, terlebih kepada tenaga pemasaran, karena merekalah yang menjadi garda terdepan dari perusahaan. Dan yang terakhir nih Pak Erwin, adakah pesan singkat dan himbauan untuk sahabat Mirai Aset ataupun masyarakat terkait hal ini? Dengan menyaksikan video singkat tersebut, diharapkan sahabat Mirai Aset dapat memahami lebih jauh terkait adanya
ancaman TPPU maupun TPPT yang mungkin terjadi di sekitar kita. Untuk itu, mari kita semua berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi dengan cara melakukan transaksi sesuai dengan kemampuan kita, selalu memberikan data informasi terupdate agar profil benar dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan, sehingga perusahaan tidak dijadikan sebagai sarana tindak pencucian uang maupun tindak pendanaan terorisme, sehingga investasi kita aman dan bermanfaat. Demikian Mbak Alia. Baik Pak Erwin, terima kasih banyak atas informasi dan sosialisasinya terkait hal ini. Terima kasih Mbak Alia, semoga bermanfaat untuk semua sahabat Mirai Aset. Baru saja kita saksikan informasi dan edukasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana pendanaan terorisme. Pastikan sahabat Mirai Aset selalu menyaksikan Belajar Bareng Mirai Aset agar kita bisa menjadi nasabah yang bijak. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset dan selamat berinvestasi.